Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal dugaan ijazah palsu ternyata semakin panas ya. Ternyata sidang gugatan ijazah Jokowi ini kabarnya ditunda Selasa pekan depan. Ada apa? Kok selalu ditunda begitu ya? Di satu sisi seorang Jokowi tidak pernah hadir hasil gugatan begitu kan ya di PN Solo. Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja Bung, nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu telek bebek, gitu, telek bebek itu. Pokoknya intinya dia ingin menghindari pengadilan. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini sudah jelas di depan mata bahwa ada nuansa-nuansa ingin menghindari ya soal bagaimana sidang ijazah Jokowi begitu kan ya, yang kemudian lagi-lagi tidak hadir di persidangan. Bahkan ada yang mengatakan kalau Jokowi tidak hadir lagi bisa saja ini dikurung 9 bulan. Ini nampaknya mau menghindar atau bagaimana, tapi yang jelas ya publik sudah tahu begitu kan ya. Publik sudah tahu bahwa gugatan ijazah seperti ini kabarnya ada nampaknya berspekulasi begitu kan ya, bahwa ada yang ingin menghindari begitu. Makanya yang saya katakan tadi, jangan kabur lagi soal dugaan-dugaan yang kemudian gugatan ini, gugatan itu begitu. Tapi bagi kami saya rasa ini perlu juga seorang Jokowi hadir untuk memberikan klarifikasi sebagai bentuk bahwa seorang Jokowi ini benar-benar ijazahnya asli begitu. Tapi kalau toh pada hakikatnya menghindar, orang-orang justru begitu kan ya, justru melihat bahwa sosok dari seorang Jokowi ini bisa saja, wah jangan-jangan dugaannya ijazahnya nggak ada. Orang pasti berspekulasi seperti itu. Karena begitu banyak orang-orang yang datang ingin melihat Jokowi hadir, terus kemudian ijazahnya ditunjukkan, selesai. Tapi ini kenapa kok tidak kunjung ditunjukkan? Ada apa? Ini pertanyaan besar, bukan pertanyaan kecil. Hukum tidak ada bedanya. Yang antara kekuasaan dan rakyat harus sama. Kalau apa yang terjadi, kan hukum bisa menyerang kepada rakyat yang belum tentu bersalah. Ini kita hanya sebagai rakyat, kita hanya ingin memimpin kita ijazah palsu, harus susah. Bapak Jokowi, jika tidak bisa menunjukkan ijazah palsu, out, lengser. Jangan menyuruh orang yang tidak bermanfaat datang ke pengadilan. Kami rakyat tidak mau tahu. Anda 2 tahun kuliah di UGM punya 2 gelar sarjana. Bodoh amat, mau 10 juga nggak apa-apa. Yang penting tunjukkan ijazah asli Anda. Ketika 2 minggu yang akan datang, rakyat akan menunggu Anda tumbang sekalian. Betul. Jokowi, kenapa nggak mau datang? Datang Jokowi. Datang, tunjukin Jakarta ijazah aslinya. Bapak Jokowi, ini adalah sidang yang benar-benar menuju kepada personal Anda. Dengan begitu, status presiden Anda harus di-cut. Anda berdiri sebagai rakyat dan sebagai warga. Tunjukkan ijazah asli Anda. Kami tunggu 2 minggu yang akan datang. Buat saya 2 minggu kelamaan, 1 minggu. Jangan terkorbankan, jangan ijazah Anda itu adanya. Kalau nggak tumbang, mana ijazah aslinya? Datang ijazah aslinya. Nampaknya sudah takut begitu kan ya, nampaknya sudah takut dengan hal-hal seperti ini. Jadi
Lagi-lagi seorang Jokowi mangkir tidak menghadiri ya sidang gugatan ijazah dugaan ijazah palsu ya 30 Desember 2025. Nah, kita tahu bahwa setelah Jokowi tidak hadir begitu kan soal gugatan lawsuit itu begitu kan ya, pekan depan kan tak ada lagi kabarnya, pekan depan tak ada lagi alasan untuk absen menunjukkan ijazahnya seperti yang dijanjikan. Ya, ini langkah yang bagus sebenarnya begitu kan ya, untuk digugat tapi Jokowi tidak hadir. Kenapa Jokowi tidak hadir? Dan itu menjadi pertanyaan besar, ya, menjadi pertanyaan besar. Dan pada akhirnya orang-orang banyak yang kemudian mengatakan bahwa tunjukkan dong ijazahnya, tunjukkan dong ijazahnya. Ini salah satu yang kemudian banyak yang berkomentar soal diadakan sidang pertama di PN di sidang PN Solo kemarin sudah beberapa kali melaksanakan itu, justru masyarakat semakin panas begitu kan ya untuk mengomentari Jokowi. Ada apa? Jangan-jangan benar dugaannya adalah palsu. Jangan-jangan ini dan spekulasi-spekulasi besar. Tapi saya pribadi melihat bahwa kenapa seorang Jokowi ini tidak kunjung menunjukkan ijazahnya? Karena satu hal mungkin ya. Karena satu hal. Yang pertama karena mungkin ditunjukkan mungkin hanya di pengadilan. Yang kedua adalah soal privasi. Yang ketiga, ijazahnya ada apa enggak? Makanya sampai kiamat pun kalau tidak ditunjukkan kepada publik, ini tidak akan tidak akan selesai soal dugaan-dugaan itu begitu ya. Muncul narasi-narasi bahwa kemiripan soal wajah, bagaimana soal orang Jokowi pakai kacamata. Ya ini sudah dianalisis sebenarnya begitu kan oleh Roy Suryo dan Desmond. Tapi kita lihat saja di persidangan nanti begitu. Itu kan persidangan ijazah RRT begitu kan ya. Beda lagi dengan gugatan ijazah ini begitu. Gugatan pertama kali saja ya. Gugatan pertama kali saja seorang Jokowi tidak hadir begitu, apalagi nanti di persidangan di pengadilan RRT. bisa saja semakin semakin tidak menunjukkan itu begitu. Bahkan Rocky Gerung menanggapi soal bagaimana dugaan-dugaan ijazah ini begitu kan ya, menanggapi bahwa ya seharusnya kepala negara ini yang menunjukkan kepada rakyatnya kabarnya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa rakyat ini mempertanyakan begitu kan soal bagaimana kepala daerah, bagaimana kepala negara begitu kan yang ditanya oleh rakyatnya sendiri begitu soal ijazahnya seharusnya ditunjukkan. Masa iya kalau ada orang yang menanyakan, "Pak, ijazahnya mana? Ijazahnya kamu asli apa enggak? Tunjukkan dong." Nah, masa iya lalu kemudian harus ke pengadilan begitu? Kan lucu juga pada akhirnya. Nah, apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian disembunyikan. Ya, soal dugaan-dugaan ijazah ini begitu kan ya. Rocky, ya, kita minta komentarnya mengenai kasus ijazah palsu dari sisi akal sehat publik. Apa pentingnya dan apa perlunya ada keterbukaan, transparansi dan pengungkapan kebenaran serta dikaitkan dengan akal sehat publik, kemudian peradaban ilmiah dan peradaban demokrasi kita. Silakan. Saya mengamati proses panjang ini, tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Jadi itu tidak ada delik di situ. Di mana ada pidana ketika warga negara bertanya pada kepala negara? Yang dipertanyakan memang adalah soal ijazah tuh. Jadi hentikan kedunguan ini. Dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi sebetulnya ini skandal. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu. Dianya asli atau ijazahnya asli, dia yang palsu tuh. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu udah terjadi dari awal. Nah, kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu diriset oleh Dr. Tifa itu. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara.
Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Ada Salam, yang mengatakan, satu lagi, ada yang mengatakan kepala negaranya kan sudah tidak dia lagi. Kok dia ya warga negara biasa saja? Ya, tapi tempus delicti, locus delicti ketika dia menjadi kepala negara. Atau bahkan ingin menjadi kepala negara, itu lebih gila lagi tuh. Jadi seandainya diketahui dari awal bahwa proses dia memperoleh jasa itu tidak benar, metodologinya kacau, maka mesti dibatalkan. Kan novumnya begitu kan. Nah sekarang untuk memperoleh novum itu dilakukan riset akademis. Nah riset akademis nggak boleh dihentikan, dia masih berlangsung riset itu. Kalau kita simpulkan di situ begitu. Makanya Jokowi ini semakin bengis kepada rakyatnya begitu yang mempertanyakan soal dugaannya. Jangan sampai ada kabar baru begitu kan ya, ada orang yang melaporkan soal dugaan ijazah palsu ya sudah jadi tersangka ya pelapor tersebut begitu kan akibat mengungkapkan soal dugaan ijazah palsu itu. Kok bisa seperti itu kan? Kan aneh pada akhirnya. Nah, ternyata begitu kan. Ternyata muncul spekulasi-spekulasi baru begitu. Ternyata apa yang diminta oleh Roy Suryo soal polisi harus ya melakukan forensik atau laboratorium soal ijazah Jokowi itu sebagai bentuk transparansi. Nah, ternyata termul itu mengkritik habis-habisan. Ini, polisi harus tolak permintaan uji lab forensik yang independen yang diajukan Roy Suryo CS ya. Ini kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Harus ditolak. Ada apa? Sebenarnya kan langkah yang bagus. Kalau memang ijazah Jokowi ini diuji ahli forensik, telematika, laboratorium dan sebagainya, diteliti oleh saintek, ya, oleh sains di situ begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang bagus, justru punya dorongan yang kuat. Malah termul ini justru ya kabur, justru menolak soal bagaimana ya uji laboratorium begitu kan ya atau forensik di situ begitu. Katanya asli, ya. Kok tiba-tiba takut? Katanya asli, kok tiba-tiba menolak begitu kan? Seharusnya kan jujur kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, inilah politik yang terjadi gitu. Nah, termul ini semakin kepanasan ternyata begitu. Kenapa kok bisa menolak? Ada apa begitu? Seharusnya kan mereka justru mendukung begitu soal bagaimana untuk diuji ahli forensik atau laboratorium begitu kan ya. Nampaknya mulai ketakutan. Nah, salah satu yang menjadi ketakutan di situ adalah soal kemiripan seorang Jokowi begitu kan ya. Yang kemudian masyarakat sudah mulai melihat bahwa ini tanggal pengesahan skripsi 14 ya 11 tahun 1985. Tapi tanggal ijazah 5/11 1985. Jadi apakah ada manipulasi Kak? Ini banyak pertanyaan. Mulai dari kemiripan seorang Jokowi dan sekarang, mulai dari ijazah Jokowi dengan sekarang dibandingkan dengan itu begitu kan ya. Bahkan ya seorang Kasmojo sebagai dosen pembimbing ya itu sudah mengungkapkan begitu bahwa waktu pertemuan di UGM ya sebagai pembimbingnya begitu. Tapi sekarang sudah tidak mengakui lagi. Ada apa? Justru inilah yang kemudian banyak yang bertanya-tanya begitu soal dugaan-dugaan ijazah palsu ini. Jangan-jangan termul itu ketakutan. Jangan-jangan sudah mulai ketakutan ya. Makanya begitu sampai sekarang seharusnya termol itu begitu ya. Introspeksi diri lah begitu kan untuk melihat situasi dan kondisi perkembangannya. Artinya secara tidak langsung bahwa dorong Jokowi untuk menunjukkan selesai sudah ini sidang gugatan ijazah palsu ya Kamis 24 ya PN Surakarta. Jokowi tidak hadir. Nih, Jokowi tidak hadir begitu. Banyak yang kemudian tidak hadir di situ begitu ya. Beberapa kali sudah tidak hadir. Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti bertanya-tanya. Ini lagi dan lagi seorang Jokowi mangkir menghadiri sidang gugatan ijazah palsu. Nah, banyak yang muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Ya makanya tidak heran ketika masyarakat atau publik hari ini melihat bahwa kenapa sosok seorang Jokowi tidak hadir? Ada apa? Kan perlu dipertanyaan besar begitu kan ya.
Ternyata begitu, sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar melalui mekanisme ya citizen lawsuit ya di Pengadilan Negeri PN Kota Solo ya, Jawa Tengah. Selasa 30 Desember 2025. Nah, dalam sidang tersebut yang majelis hakim menilai tak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Sidang ya digelar dengan agenda pembuktian penggugat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan Luli Jati Kumoro. Dan itu ternyata seorang Jokowi tidak hadir begitu kan ya. Mau untuk menjelaskan bagaimana lagi kalau sudah tidak hadir ya, apakah karena bukti-buktinya masih kurang lengkap atau bagaimana? Dalam persidangan itu Ahmad Satibi melakukan analisa ya dan analisis lah ya dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Ia juga menegaskan bahwa daftar alat bukti yang perlu diperbaiki terutama terkait dengan bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Nah, majelis hakim kemudian yang menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada hari Selasa 6 Januari 2026 2026 mendatang ya dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Adapun para tanggal perkara ini adalah Joko Widodo sebagai tergugat ya, tergugat 1, Rektor Universitas Gadjah Mada ya, Ova Emilia sebagai tergugat 2, Wakil Rektor UGM Waning sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Republik Indonesia sebagai tergugat 4 ya. Nah, sidang ini ditunda minggu depan untuk memberi kesempatan tergugat dan turut tergugat mengajukan bukti surat terlebih dahulu. Artinya secara tidak langsung Jokowi itu harus hadir begitu kan ya. Jokowi harus hadir ya, terus kemudian pihak-pihak terkait harus hadir sebagai bukti, sebagai pembuktian di situ begitu untuk menunjukkan bahwa ijazahnya ini begitu kan ya, benar-benar real atau bagaimana. Atau setelah ini jadi tersangka. Ini masih banyak hal-hal yang kemudian menjadi spekulasi-spekulasi besar. Saya kira langkah yang dilakukan oleh seorang Jokowi itu seharusnya kan hadir begitu sebagai bukti bahwa dirinya punya ijazah ya. Kalau nggak punya ijazah nggak tahu lagi kalau mau belit-belit apapun begitu kan ya. Tapi ini menjadi pertimbangan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.